Halo Leo, gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja dan sehat terus. Oke, di video ini aku bakal reading buat Leo. Kita bahas tentang peruntungan di bulan April, minggu pertama dan minggu kedua. Dan juga pesan atau hal-hal yang perlu buat kamu perhatikan ya. Oke, sebelum aku reading, kita usahakan enjoy ya. Jadi jangan terlalu berharap sesuatu dan juga tidak menuntut apapun itu. Kita biarkan mengalir dengan ini. Yang baik kita ambil, yang mungkin kurang baik jadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Untuk Leo, elemen api. Oke. Aku lihat di sini tuh kayaknya sih ini hari yang bagus untuk mengambil tindakan yang penting ya. Apapun yang kamu lakukan dengan niat baik itu berpotensi memberikan hasil yang memuaskan. Ya, jadi hari ini tuh mungkin kamu didorong untuk bergerak dan enggak diem. Semakin kamu berani melangkah, semakin besar hasil baik yang kamu tarik. Ya, jadi ini tuh kayak kombinasi antara aksi dan juga hasil yang memuaskan ya. Yang perlu kamu perhatikan minggu-minggu ini sepertinya, atau mungkin pesan buat kamu itu untuk jangan ragu dalam mengambil langkah. Kamu perlu percaya diri dengan keputusan kamu dan gunakan energi positif untuk menarik hasil yang baik. Oke? Jadi aku ngerasa ini tuh peruntungan yang kuat ya. Jadi gabungan antara usaha dan keberkahan di mana langkah kamu tuh bisa menghasilkan sesuatu yang nyata. Oke. Jadi saat kamu berani melangkah dengan yakin, semesta pun akan membuka jalan dan memberikan hasil yang sepadan dengan usaha kamu ya. Sekarang kita bahas buat pekerjaan dari zodiak Leo. So, di sini kalau yang aku lihat, aku ngerasa di sini itu ini bagus ya untuk pekerjaan seperti apa ya, kayak seni, konten, spiritual ya, atau hal yang butuh kreativitas ya energinya itu. Tapi kamu harus hati-hati dengan janji manis atau ekspektasi yang belum tentu nyata. Ya. Jadi aku merasakan ini tuh energi yang mengikuti perasaan. Berjalan di tengah ketidakpastian dan mencari arah di balik kabut ya, ada di fase ini. Jadi pekerjaan kamu mungkin terasa nggak jelas atau belum pasti arahnya. Tapi ada potensi besar di bidang kreatif dan atau mungkin yang mengikuti passion gitu. Jadi kamu tuh kayak diminta untuk mengikuti intuisi, tapi tetap waspada terhadap ilusi. Mungkin yang perlu kamu perhatikan atau pesan buat kamu itu untuk dengarkan intuisi kamu ya. Tapi juga tetap cek realitanya. Jangan mudah percaya tanpa bukti jelas dan fokus pada passion, tapi tetap punya arah yang jelas. Oke? Jadi nggak semua yang terlihat indah itu pasti jelas. Jadi selain mengikuti hati, pastikan kamu tuh juga melihat dengan sadar agar tidak tersesat di jalan yang kamu pilih gitu ya. Sekarang kita bahas untuk keuangan. Aku lihat di sini kamu punya intuisi yang baik dalam keuangan ya. Tapi mungkin juga sedang berada di fase harus mempertahankan kondisi finansial. Jadi mungkin ada situasi yang membuat kamu harus lebih tegas dalam mengatur uang ya. Aku juga merasakan ini tuh bisa berkaitan dengan pengeluaran untuk orang lain atau hal emosional sih akhir-akhir ini ya kayaknya. Atau mungkin kamu perlu memastikan bahwa kebaikan kamu tuh tidak merugikan diri kamu sendiri. Jadi di sini pesan buat kamu, jangan terlalu mudah memberi tanpa batas. Pertahankan keuangan kamu dengan tegas dan gunakan intuisi tapi tetap logis dalam keputusan. Oke?
Hati yang baik itu penting, tapi menjaga diri kamu sendiri juga itu adalah bentuk kebijaksanaan ya. Jadi belajarlah untuk tetap lembut tanpa kehilangan batasan diri kamu sendiri, oke? Okay? Sekarang kita bahas buat kamu yang single. Untuk Leo yang single, aku lihat kamu tuh bisa tertarik pada seseorang yang terlihat kuat dan meyakinkan. Tapi di balik itu ada kemungkinan tidak sepenuhnya jujur atau ada yang disembunyiin ya. Jadi aku lihat potensi hubungan ini tuh perlu kehati-hatian sebelum benar-benar dipercaya ya. Jadi jangan mudah percaya tanpa melihat bukti nyata. Perhatikan tindakan bukan hanya kata-kata aja. Dan juga penting banget untuk jaga batasan dan kendali dalam kedekatan kalian. Jadi mungkin ada orang yang datang nih ke hidup kamu ya. Ini sosok yang uh, kuat sebenarnya. Tapi perlu waspada terhadap ketidakjujuran atau hal yang masih tersembunyi. Jadi kalau kamu PDKT sama seseorang yang mungkin menurut kamu dia punya power, tapi kamu harus cari tahu dulu kebenaran yang lainnya gitu ya. Jadi tidak semua yang terlihat kuat dan meyakinkan itu sepenuhnya nyata ya. Jadi gunakan logika dan intuisi bersamaan agar hati kamu tidak terjebak pada sesuatu yang belum tentu tulus ya. Sekarang kita bahas untuk kamu di asmara yang berpacaran. Buat yang berpacaran ini, aku ngerasa di sini itu mungkin hubungan kamu sama pacar ya, sebenarnya baik ya, punya arah yang jelas. Tapi ada hal yang membuat kamu atau dia itu ragu untuk melangkah lebih jauh kayaknya. Bisa berkaitan dengan komitmen, masa depan, atau keputusan besar dalam hubungan ya. Jadi mungkin ini tuh adalah fase penting apakah hubungan akan naik level atau tetap di tempat stagnan gitu aja gitu ya. Jadi keputusan yang dihindari itu justru jadi kunci dari arah hubungan ke depannya. Dan mungkin yang perlu kamu perhatikan, coba deh jangan menunda pembicaraan penting. Jujur dengan perasaan masing-masing itu lebih baik, dan jika ingin serius harus berani mengambil keputusan ya. Kadang yang menahan kebahagiaan itu bukan kurangnya cinta ya teman-teman, tapi keberanian untuk memilih arah yang jelas saat kamu tuh berani memutuskan. Nah, disitulah hubungan ini tuh bisa berkembang lebih jauh lagi ya. Sekarang kita bahas buat kamu yang sudah menikah. Yang sudah menikah ini mungkin lebih resonate ke kalian yang punya pasangan Cancer, Pisces atau Scorpio. Zodiak yang lain mengikuti energinya. Aku ngerasa di sini itu mungkin rumah tangga sebenarnya tuh ini ya membawa kebahagiaan ya. Atau rumah tangga ini sedang atau akan masuk ke fase yang lebih bahagia dan beruntung. Jadi kayak ada potensi perubahan positif yang membuat hubungan tuh semakin berkembang. Apa yang dulu diharapkan mungkin mulai datang satu persatu ya. Nah mungkin ini tuh adalah kombinasi yang sangat positif untuk keharmonisan rumah tangga. Bisa juga menandakan rezeki, kabar baik, atau momen bahagia bersama pasangan itu ada di minggu-minggu ini. Jadi tetap bersyukur atas apa yang sudah dimiliki dan manfaatkan fase baik ini untuk memperkuat hubungan ya. Jangan lengah, tetap jaga komunikasi dan keharmonisan, oke? Okay? Karena ketika kamu merasa cukup dengan apa yang kamu miliki, hidup tuh justru akan memberikan lebih banyak lagi. Nikmati fase indah ini bersama pasangan kamu ya, karena ini tuh adalah hasil dari perjalanan yang sudah kalian lalui selama ini ya. Oke, mungkin perlu menjaga kestabilan hubungan ya, minggu-minggu ini harus ada momen tersebut atau usaha tersebut. Baik, untuk Leo, aku rasa cukup dulu readingan kita, semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang mungkin pengen personal reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah hadir, salam santun, salam rahayu untuk Leo. Bye-bye.